Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wal takun ayyuhal murid hasanadh dhann bi rabbik annahu yu'inuk wa yakfik wa yahfazuk wa yaqik. Dan hendaklah engkau wahai murid berprasangka baik kepada Tuhanmu bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti menolongmu, bahwa Allah pasti mencukupi segala kekuranganmu, segala kebutuhanmu, dan menjaga dan memeliharamu. Nah, orang yang beribadah kepada Allah, orang yang selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah, agar dia mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah, maka dia dituntut untuk berhusnuzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka artinya selama aku ini ibadah kepada Allah, selama aku ini berada di jalan yang diridhoi oleh Allah, selama aku ini mengabdi kepada Allah, nah pasti Allah menolong aku. Pasti Allah ini memperhatikan aku, menjagaku, membantuku, mencukupi segala kekuranganku, mencukupi segala keperluanku. Nah itu merupakan sebagian daripada husnuzan billah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah, yang selalu taat, banyak amalan-amalannya, nah dia hendaknya berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah itu pasti menolong dia, pasti mencukupi segala apa yang dia butuhkan itu. Wala yakiluka ila nafsik, dan Allah tidak mungkin membiarkanmu, menyandarkanmu kepada dirimu sendiri, wala ila ahadin minal khalq, dan Allah tidak mungkin menyandarkanmu kepada seseorang daripada hamba-hambanya. Nah, jadi Allah tidak mungkin membiarkan kita. Nah, ini perlu ada di dalam hati orang yang menuju mendekat kepada Allah itu. Jangan sampai orang itu ibadah, kita ini ibadah kepada Allah, menuntut ilmu kepada Allah. Nah, tapi dalam hatinya itu Allah ini kasih aku rezeki kah? Allah ini mencukupi kebutuhanku kah? Allah ini membantu aku kah? Atau bagaimana ini? Nah, jangan sampai ada prasangka di dalam hati yang seperti itu. Pokoknya selama kita berada di jalan Allah, pastikan hati kita itu yakin, berhusnuzan billah, berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah pasti menolong, Allah pasti membantu, memelihara, mencukupi segala kebutuhan kita itu. فإنه سبحانه قد أخبر عن نفسه أنه عند ظن عبده به. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang dirinya. Artinya memperkenalkan dirinya bahwa Allah itu tergantung kepada prasangka hambanya kepada Allah. Jadi bagaimana prasangka kita kepada Allah, begitulah Allah kepada kita. Apabila kita berprasangka bahwa Allah ini menolong kita, apabila kita berprasangka bahwa Allah ini mencukupi kebutuhan kita, Allah ini menjaga, memelihara kita, memperhatikan kita, maka Allah pun demikian kepada kita. Tapi kalau kita ragu kepada Allah, kita dalam keadaan menuntut ilmu, kita dalam keadaan beramalan-amalan, beribadah kepada Allah, kemudian kita ragu, selama aku menuntut ilmu ini, Allah kira-kira bagaimana ini nanti rezekiku, bagaimana nanti ini usahaku. Nah, apakah Allah ini
mencukupi rizkiku? Apakah Allah ini membantu aku? Nah, itu apabila kita ragu terhadap Allah yang seperti itu, maka Allah pun tidak akan menolong kita, tidak akan membantu kita, tidak akan mencukupi kebutuhan kita itu. Jadi yang namanya husnuzan billah itu, berprasangka baik kepada Allah itu merupakan pondasi yang bahwa hamba itu menjadi mulia di sisi Allah, yaitu dengan cara berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, baik yang kita senangi maupun yang tidak kita senangi, nah hendaknya seorang murid itu berprasangka baik kepada Allah. Diberikan nikmat oleh Allah misalkan, nah jangan berprasangka, kayaknya ini istidraj. Nah itu namanya berprasangka buruk kepada Allah. Ketika Allah memberikan kita nikmat, kita berprasangka bahwa Allah ini menyayangi aku, Allah ini memperhatikan aku, Allah ini ingin menjadikan aku dekat kepadanya dengan cara bersyukur. Nah itu apabila kita diberi nikmat, berprasangka baik kepada Allah. Apabila kita diberikan sesuatu yang tidak cocok pada diri kita, yang tidak kita senangi, maka kita pun berprasangka baik, berhusnuzan kepada Allah. Oh mungkin Allah memberikan aku ini untuk mengangkat derajatku. Allah memberikan aku ini agar aku bisa bersabar. Allah memberikan aku ini untuk menyamai aku dengan para kekasihnya, para wali-wali dan para anbiya-Nya. Nah itu. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, hendaklah kita itu berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhrij min qalbika khaufal faqri wa tawaqqu'il hajat ila nas. Dan keluarkanlah dari hatimu itu takut kefakiran dan jatuh terhadap hajat kepada orang lain. Kalau aku ibadah terus kayak gini, kalau aku menuntut ilmu terus kayak gini, nanti gimana rizkiku ini? Jangan-jangan aku jadi fakir. Nah itu jangan ada di dalam hati seorang murid itu hal-hal yang demikian. Kalau aku ini baca Quran aja, itikaf aja, nah nanti jangan-jangan aku minta-minta sama orang. Nah, jangan ada juga seperti itu. Orang yang menuntut ilmu itu Allah jamin rizkinya. Orang yang ibadah itu pasti Allah bantu itu. Wahdhar kullal hadri minal ihtimam bi amrir rizqi. Dan sangat berhati-hatilah. Wahdhar kullal hadri artinya sangat berhati-hatilah. Jangan sampai risau. Ihtimam risau dalam urusan rizki itu. Nah seorang murid itu tidak boleh risau terhadap urusan rizki. Karena apabila risau terhadap urusan rizki itu berarti risau kepada yang mengurus rizki itu, yang memberikan rizki itu. Kalau tidak percaya dalam masalah rizki itu berarti tidak percaya kepada yang memberikan rizki itu. Wa kun wathiqan bi wa'di rabbik wa takaffurihi bik. Haitsu yaqulu ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan jadilah engkau wahai murid orang yang percaya dengan janji Tuhanmu dan jaminan Tuhanmu kepadamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha."
Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah pasti menanggung rizkinya. Jadi Allah yang menciptakan manusia, pasti Allah juga yang menjamin rizkinya. Wa anta min jumlatid dawab, dan engkau kita ini termasuk golongan dawab. Dawab itu yang melata di muka bumi. Jadi kita ini sudah ditanggung rizkinya. Setiap yang melata di muka bumi ini pasti Allah tanggung rizkinya. Jadi ihtimam bi amri rizki, risau terhadap urusan rezeki itu termasuk namanya golongan awaik, penghalang seseorang untuk mendapatkan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa apabila seseorang itu ingin mendekat kepada Allah, ingin menjadi seseorang yang dicintai oleh Allah, maka hal yang pertama ia lakukan adalah menuntut ilmu. Nah ini, apabila seseorang itu ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah, mendapatkan martabat di sisi Allah, mendapatkan kedudukan, maka yang pertama ia lakukan adalah menuntut ilmu. Karena ketika ilmu itu sudah dituntut, otomatis dia akan mengetahui banyak hal tentang agamanya. Setelah dia mengetahui banyak hal, dia mengetahui mana yang halal, oh ini yang haram, oh ini yang maksiat, oh ini yang dosa. Nah, dengan seperti itu, dia akan tahu mana yang dianjurkan, mana yang dilarang, mana yang diperintahkan. Karena kita ini hidupnya sebelum misalkan menuntut ilmu itu kita tidak tahu atau kita kurang tahu tentang mana yang dianjurkan, mana yang haram, mana yang tidak boleh, mana yang maksiat. Nah, dengan menuntut ilmu itu akhirnya kita mengetahui, oh ternyata dulu pekerjaan saya itu salah loh. Oh ternyata pekerjaan saya yang dulu itu maksiat loh. Oh ternyata pekerjaan saya yang dulu itu dosa. Nah, dengan menuntut ilmu itu menjadi terbuka. Itu menjadi mengetahui hal-hal yang dituntut. Oh ternyata ini yang diperintahkan. Oh ternyata ini yang disukai oleh Allah. Oh ternyata ini yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang pertama. Apabila ingin mendekat kepada Allah itu, yang pertama yang dilakukan adalah menuntut ilmu. Yang kedua, yaitu memperbaiki diri. Menyesuaikan diri dengan ilmu itu. Misalnya seperti bertaubat. Nah, dengan adanya ilmu itu, nah ilmu inilah sebagai dasar orang itu bisa bertobat. Oh ternyata ini tidak cocok ya bagi Allah. Oh ternyata ini tidak baik. Nah, akhirnya dia bertobat ketika sudah mengetahuinya. Nah kemudian setelah dia bertaubat itu dia bersih kembali. Akhirnya ibadah nyaman, ibadah senang kepada Allah, tentram hatinya. Nah bisa jadi lama-lama akhirnya dia berpikir, kalau aku begini terus ibadah aja, kalau aku wirid aja, menuntut ilmu aja, nanti gimana ini urusan rezekiku ini, gimana nanti ini usaha-usahaku ini, gimana ini semuanya. Nah itu hendaklah tidak ada di dalam hati seorang murid ihtimam atau risau terhadap urusan rezeki itu. Kita kembali ingatkan, kalau ada hati kita yang seperti itu, kita ingatkan dengan firman Allah, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali Allah pasti menanggung rezekinya.
Fashtagil bima talaba minka minal amali lahu amma domina laka minar rizki. Fa inna maulak la yansak. Dan kerjakanlah, sibukkanlah, artinya kerjakanlah apa yang telah Allah tuntut darimu, yaitu berupa beramal. Tapi jangan engkau mengerjakan sesuatu yang telah Allah jamin, yaitu seperti berupa rezeki. Maka sesungguhnya Allah Tuhanmu itu tidak pernah melupakanmu. Jadi yang kita diperintahkan di sini yaitu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Tapi jangan mengerjakan sesuatu yang telah Allah jamin bagi kita. Nah itu analoginya, misalkan begini. Ada seorang tuan berkata kepada pembantunya, "Wahai pembantuku, kamu kukasih tugas. Tugasmu yang pertama nyapu. Kemudian setelah kamu nyapu, kukasih kamu tugas pergi ke pasar belanja. Setelah kamu ke pasar belanja, tak kasih lagi kamu tugas masak. Setelah kamu masak, tak kasih kamu tugas hidangkan makanan. Nah, setelah kamu mengerjakan tugas-tugasmu itu, wahai pembantuku, nanti kamu tak jamin tak kasih makan makanan yang enak, yang berbagai macam makanannya. Tak jamin kamu nanti kalau kamu selesaikan tugasmu itu." Nah, pembantu yang baik, pembantu yang cerdas, pembantu yang berpikir, pasti dia akan memikirkan bagaimana tugasnya ini bisa diselesaikan dengan baik. Nah itu, dia tidak akan memikirkan bagaimana jaminannya. Karena tadi ada dua, ada perintah, ada jaminan. Pembantu yang baik, dia akan menyelesaikan tugasnya. Bukan memikirkan, nanti aku ini makan apa siang, nanti siang ini aku makan apa ya. Dia tidak lagi memikirkan itu, karena tuannya sudah menjaminnya. Kata tuannya, kalau kamu kerjakan ini, ku kasih kamu tugas nyapu, ku kasih kamu tugas pergi ke pasar belanja, tak kasih kamu tugas masak, hidangkan makanan untuk aku. Nah, setelah kamu kerjakan tugasmu itu, tak kasih kamu nanti makan, kata tuannya. Nah, pembantu ini tidak perlu memikirkan nanti mau makan apa. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia menyelesaikan tugasnya. Nah, itu pembantu yang baik. Tapi pembantu yang tidak berpikir, pembantu yang kurang baik, dia malah memikirkan bagaimana ya nanti aku ini makan siang. Kalau aku ke pasar disuruh ini dan itu, nanti aku makan apa ini? Nah, itu pembantu yang kurang baik. Kebalik itu. Padahal tuannya sudah menjamin. Nih, tak suruh kamu ini, tak suruh kamu nyapu, tak suruh kamu beli ke pasar, masak. Nah, pembantu yang baik tentu akan memikirkan bagaimana dia nyapu ini dengan bagus, dengan bersih. Bagaimana dia ini pergi ke pasar dengan aturan-aturan yang ditentukan. Bagaimana dia ini memasak dengan yang enak, kemudian menghidangkan dengan yang rapi, yang bagus, diperhatikan. Dia memperhatikan tugas-tugasnya, bukan memperhatikan nanti dia makan apa. Nah itu, karena sudah dijamin sama tuannya tadi. Nah, itu sama halnya Allah kepada kita itu. Allah menyuruh kita ini ibadah. Allah menuntut kita ini mengabdi kepada Allah. Tak suruh kamu ini ya, tak suruh kamu sholat ya, tak suruh kamu ibadah ini, tak suruh kamu ini. Nah, nanti masalah rizkimu saya yang tanggung, kata Allah. Tidak usah pikirkan itu. Nah, itu. Boleh mencari rizki, tapi setelah ibadah. Misalkan dalam firman Allah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila sudah selesai sholat,
maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah anugerah karunia Allah itu. Artinya setelah selesai kita ibadah, baru kita cari pekerjaan, baru kita mengerjakan yang lainnya. Nah, itu. Jadi tugas seorang murid itu, orang yang ingin mendekat kepada Allah itu adalah beribadah. Urusan makan, urusan hidupnya itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Fashtagil bima talaba minka minal amali lahu amma dhamina laka minar rizqi fa inna maulaka la yansak. Dan kerjakanlah apa yang telah dituntut kepadamu berupa beramal, beribadah, dan jangan kerjakan sesuatu yang telah Allah jamin untukmu berupa rizki. Karena Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah melupakanmu. Nah, kalau Tuhan kalau manusia itu bisa jadi dia lupa. Tapi kalau Allah itu tidak akan lupa. Nah, ini misalkan sama seperti kisah semut di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini bisa berbicara dengan semut, bisa berbicara dengan binatang, kambing, dan yang lainnya. Nah, itu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini bilang begini, kata Nabi Sulaiman, coba periksa semut itu setahun kira-kira dia makan roti berapa. Periksa satu ekor semut, setahun kira-kira makan roti itu berapa. Berapa roti habis dalam setahun. Nah, itu perintah Nabi Sulaiman kepada pembantunya. Akhirnya pembantunya ini mengerjakan perintah dari Nabi Sulaiman. Ditelitilah berapa kira-kira ya. Semut ini, satu ekor semut setahun habis berapa roti dia makan. Diteliti, dicari. Nah, setelah sampai setahun penelitiannya, bahwa dia melapor ke Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, ternyata satu ekor semut dalam setahun habis roti dimakan sebanyak sepotong roti. Sepotong roti habis dalam setahun. Satu ekor semut. Nah, Nabi Sulaiman ini kurang yakin sama pembantunya. Benar enggak penelitianmu itu? Kata Nabi Sulaiman. Benar, wahai Nabi Sulaiman. Ya sudah, coba saya meneliti. Coba sekarang ambil wadah, atau kalau bahasa kita itu mungkin toples. Ambil wadah dan ambil satu ekor semut. Masukkan dia ke dalam toples itu. Dan masukkan di situ satu roti. Dan tutup rapat-rapat. Kita lihat nanti selama setahun, kira-kira berapa satu semut ini habisnya makan roti itu. Nah, akhirnya betulan dikerjakan itu. Sudah berjalan lama, berjalan 1 tahun, kemudian dibuka kotaknya tadi, dibuka, dilihat. Ternyata habis cuma separuh roti, bukan setengah, tapi setengah dari setengah, separuh dari setengah itu, kurang dari sepotong roti, habis. Nah, kata Nabi Sulaiman kepada pembantunya, kenapa kamu bilang semut ini dulu habisnya setahun itu sepotong roti, tapi ternyata ini kita buktikan dia habis cuma separuh, kurang daripada sepotong roti itu. Bagaimana penelitianmu ini? Nah, kemudian Nabi Sulaiman bertanya kepada semut. Kata Nabi Sulaiman, wahai semut, kamu ini diteliti sama pembantuku. Kamu ini kira-kira makannya 1 tahun itu berapa habis roti. Nah, diteliti sama pembantuku, kamu habis sepotong roti. Tapi sekarang ternyata tidak sampai sepotong, cuma separuh aja. Nah, semut ini kemudian menjawab, wahai Nabi Sulaiman, benar apa yang dikatakan oleh pembantumu, oleh ajudanmu itu, bahwa
Aku ini kalau di luar kotak, di luar toples ini, aku makan setahun itu sepotong roti habis. Kalau di luar kotak. Karena aku bertawakal kepada Allah. Allah yang menjamin rizkiku, Allah tidak akan lupa kepadaku. Itu kalau aku di luar kotak, tidak dikurung. Aku bertawakal kepada Allah. Tapi ketika aku di dalam kotak ini, aku bertawakal kepada kamu, wahai Nabi Sulaiman. Kamu ini bisa lupa. Kamu ini manusia biasa. Manusia yang bisa lupa. Nah, kalau kamu lupa nanti bisa jadi nanti aku bisa mati kalau kamu lupa. Kalau aku sudah habiskan setengah roti, nah akhirnya aku habiskan separuh aja, sedikit. Aku takutnya kamu ini lupa sama aku. Akhirnya aku tidak habiskan setengah sepotong roti, tapi separuhnya. Karena takut kamu nanti lupa. Kalau kamu lupa, aku bisa mati. Itu karena aku bertawakal kepada kamu. Nah, jadi jadi itulah kalau kita bertawakal kepada Bismillah, Bismillah. Nah itulah kalau kita bertawakal kepada Allah itu. Bismillah. Itu apabila kita bertawakal kepada Allah itu, Allah tidak akan lupa, Allah yang Allah yang akan mengurus makan kita itu semuanya itu. Nah itu kisah semut di zaman Nabi Sulaiman. Wa qad akhbaraka anna rizqaka indah wa amaraka bi talabihi minhu bil ibadah. Dan Allah telah mengabarkan kepadamu bahwa rizkimu itu berada di sisi Allah. Dan Allah memerintahkanmu untuk mencarinya dengan cara Allah memerintahkanmu untuk mencarinya dengan cara ibadah. Bismillah. Allah memerintahkan mencarinya itu dengan cara ibadah. Urusan rizki itu urusan Allah. Urusan ibadah itu urusan kita. Jadi yang kita pikirkan ini bagaimana supaya ibadah kita ini bagus. Nah itu urusan urusan rezeki kita pikirkan tidak pikirkan itu sudah ada yang mengatur, sudah ada yang atur itu. Makanya banyak orang yang tidak tamat SD atau lulusan SD tapi orangnya kaya raya. Orangnya kaya raya. Tapi banyak juga orang yang berpendidikan S1, S2, ahli ekonomi, tapi dia tidak kaya raya. Bahkan yang kaya raya, yang SD, lulusan SD. Nah itu menunjukkan, Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa rizki itu tidak didapatkan dengan ilmu pengetahuanmu yang kamu miliki. Rizki itu Allah yang mengatur. Allah yang mengatur. Bismillah. Rizki itu rizki itu Allah yang mengatur. Allah sudah tentukan, oh rizkimu itu dapat segini-segini. Nah urusan kita itu yang dituntut ibadah. Masalah rizki, yang penting kita sudah mengabdi, taat kepada Allah. Nah Allah yang sudah mengatur rizki itu. Faqala ta'ala wabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, carilah rizki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada Allah. Ama tarahu subhanahu yarzuqul kafirin bihil ladzina ya'buduna ghairah. Apakah engkau tidak melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada orang-orang yang kafir yang mereka itu menyembah selain Allah?
Orang yang kafir menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah bulan, Allah kasih juga rizki. Allah berikan juga dia rizki. Afatarahu la yarzuqul mu'minina alladhina la ya'buduna siwah. Tidakkah engkau memikirkan, mungkinkah Allah tidak memberikan rizki kepada orang-orang yang beriman, yang menyembah kepada, yang mereka itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu tidak menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menyembah berhala, orang yang kafir, orang yang maksiat kepada Allah, itu Allah berikan rizki. Diberikan juga oleh Allah rizki. Kemudian akal kita ini seharusnya, mungkinkah Allah itu tidak memberikan orang yang taat, orang yang menyembah kepadanya rizki? Mungkinkah Allah membiarkan orang itu mati kelaparan, orang yang taat ini, orang yang dicintai oleh Allah ini? Nah itu akal kita disuruh berpikir di sini. Nah itu. Wa yarzuqul 'asina lahu wal mukhalifina li amrihi. Dan Allah memberikan rizki kepada orang yang bermaksiat kepadanya dan menentang perintahnya. Awala yarzuqul muti'ina lahul mukthirina min dzikrihi wa syukrihi. Bagaimana pendapatmu kira-kira, apakah Allah tidak memberikan rizki kepada orang yang taat, yang banyak mengingatnya, yang banyak menyebutnya, yang banyak berzikir, yang banyak bersyukur kepadanya? Orang yang maksiat dikasih orang yang maksiat, bismillah. Orang yang maksiat bismillah. Orang yang maksiat, orang yang menyembah berhala, yang tidak patuh kepada perintah Allah, itu Allah berikan dia rizki. Nah, akankah Allah akankah Allah membiarkan orang yang taat, yang banyak mengingat Allah, yang banyak berzikir kepada Allah, akankah dibiarkan untuk tidak dikasih makan? Kan begitu. Nah itu. Kalau misalkan begini, ada seorang tuan menyuruh kepada pembantunya, wahai pembantuku, tak suruh kamu kerjakan ini ya, tak suruh kamu begini ya. Nah pembantunya ini malah mengerjakan yang lain, malah tidak taat kepada perintah tuannya. Tapi toh dikasih juga pembantu ini yang tidak taat ini makan, dikasih juga makan sama tuannya, dikasih juga gaji. Nah satu pembantunya lagi, ada satu pembantunya disuruh ini taat, disuruh itu patuh. Nah masa pembantu yang tidak taat itu malah dikasih lebih? Kan tidak mungkin. Itu kalau kita logikanya seperti itu. Jadi orang yang selalu beribadah, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah itu ibadahnya itu Allah pasti kasih dia keluasan rezeki. Tapi memang terkadang rezeki itu tidak semua diberikan di dunia. Mungkin Allah simpankan nanti untuk di akhirat. Nah itu intinya, orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah itu rezekinya lebih banyak dibandingkan dengan orang yang maksiat, orang yang kafir, tidak menyembah kepada Allah. Cuma mungkin akan diberikan nanti dia rasakan di dunia yang lebih kekal dan abadi itu. Nah itu. Nanti kita lanjutkan. Wa'lam annahu la haraja 'alaika fi talabil rizqi. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam.